Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua. Kali ini bintang tamu gua tuh orang-orang spesial ya, yang udah lama banget gua kenal lah. Kebiasaan emang kalau sama temen itu telat-telat mah, ya udah biasa lah ya. Minjem duit nggak balik atau minjem baju juga nggak balik, jadi sesuatu yang biasa menurut gua. Eh, gua akan menghadirkan orang-orang spesial yang memang biasa di balik layar, di balik panggung, yang biasanya mensupport suatu event besar, konser besar gitu ya. Nah, sekarang akan gue hadirkan di kursi panas ini. Assalamualaikum. Salam. Datang juga. Sorry bos. Wah. Gue telat nih gue. Dari mana ya? Angkutan gue bannya bocor. Lemon naik apa? Guna kereta. Nyakit. Kereta kan gak ada bannya. Ya biasa ya gak. Zaman sekarang. Aduh. Salam. Lu nyampe aja. Lu buru-buru ya ke bawah itu tas ini lo. Oh, diberhentiin sama polisi di jalan. Kenapa lu? Makanya perasaan gua SMK udah pakai helm, pakai jaket, Lengkap. lengkap. Lu ngapa diberhentiin? Nggak mau motor tapi. Nggak mau pakai helm maksudnya. Oh iya kan. Lu ada motor lu lupa lu gimana? Motor dulu ya nanti beli lagi ya. Kagak dia berarti balik lagi ngambil motor. Iya. Pakai jalan bisa. Itu polisi nggak ada. Toilet flush lu bisa aja ya. Sekarang aja. Gua kenalin guys. Ini Mas Dias. Halo guys, gua Dias. Udah lama juga kenal sama Dian. Mungkin kalau ngobrol soal cerita hidup mah Heru lebih banyak. Coba. Heru sama Jess. Kenal kita baru ya. Makanya pengen ngobrol banyak biar saling kenal. Mereka ini krunya Elemen. Kalau kemarin artisnya yang gua ajakin ngobrol, sekarang krunya yang biasa di balik layar yang akan gua colek-colek penyakit-penyakit artisnya itu apa aja sih sebenarnya. Banyak. Jadi Mas Dias, lu join sama Elemen dari tahun berapa? Kalau secara profesional diakui sebagai kru Elemen itu, gua sama Heru sama itu dari 2002 awal. Kalau kenalnya dari 2001. Jadi ceritanya itu dulu gue sama Heru itu kan satu rumah. Nah om gue itu kebenaran kenal dengan anak-anak Elemen. Karena gue sama Heru ini dilihatnya anak muda tongkrongan yang kelihatannya main musik tapi nggak jelas. Daripada nggak jelas, akhirnya sama om gue tuh bokapnya Pamungkas ya. Om gue tuh bapaknya Pamungkas yang sekarang penyanyi lagi terkenal juga. Diajaklah gue ke studio, namanya Studio HB Hari Budiman di Cempaka Putih. Nah gue dibawa ke situ. Ada anak Elemen lagi latihan waktu itu, terus gue dikenalin. Nah udah, dari situ nggak ada obrolan jadi krunya Elemen. Tiba-tiba tahun setelah Elemen keluar lagu Album kedua ya? Album kedua Aku Persembahkan Nirwana ya? masa promo ya. Nah masuk album keduanya Elemen yang Aku Persembahkan Nirwana, mereka butuh tim produksi. Salah satunya yang dibutuhkan adalah kru. Diajak lagi nih gue sama Heru. Diajak lagi, terus anak-anak Elemen juga dikenalin. Yaudah deh kita coba ya gitu. Manggung pertama gua sama Elemen itu di daerah Kemang Pasir Putih. Nah udah dari situ gua manggung dengan kru lamanya. Gua ada Heru, ada gua, ada adenya basisnya Elemen tuh namanya Fuad adenya. Ada juga 2 orang lagi yang kru lama, 5 manggung. Tiba-tiba yang 2 orang ini nggak bareng lagi sama Elemen. Jadi akhirnya ya udah kita yang direkrut jadi tim produksinya Elemen, jadi dari tahun 2002 awal. Berarti vokalis almarhum ya, masih almarhum. Udah Ferdi. Udah Ferdi. Udah Ferdi. Itu pada saat peralihan dari almarhum, terus mereka audisi Ferdi, kemudian masuk rekaman, keluar album kedua dengan Ferdi. Nah di situ secara penjualan mereka bagus, terus off airnya juga mulai naik. Di situ kan mereka butuh tim produksi yang profesional, makanya mereka cari tim produksi dari manajernya om gue, terus diajaklah kita sebagai kru produksinya. Ya, Alhamdulillah sampai sekarang. kebenaran juga kan basicnya gua sama Heru itu dari tahun 90 berapa ya? 95 ya Heru ya? Iya. Gua udah ngurusin sound system. Jadi tahun Kita ngeband bareng juga pernah, band kita bareng. jatuh megang sound system om gue juga. Jadi secara pengetahuan musik ada, pengetahuan audio sound system juga ada. Itu sebenarnya basic yang perlu dibutuhin untuk seorang kru produksi band ya.
Iya, jadi menguasai tentang teknis. Kalau kita nih di band itu kan kita sound check nih. Itu kan audio yang kita pakai itu kan kita nggak pernah tahu kabelnya maintenance kayak apa. Nah itu kalau kita nguasain kita bisa benerin sekalian. Misalkan ada feedback atau ada noise, ada apa kita tahu nih. Oh ini kabelnya yang ini nih. Oh ini snack kabelnya atau itu yang gitu. Pengetahuan itu. Selama jadi kru ya Mas ya. Pada saat lu konser gitu ya, mulai konser itu ada nggak sih nemu-nemuin yang unik-unik, yang aneh-aneh, Banyak banget. permintaan artis yang agak Oh permintaan artisnya. aneh gitu. Kalau dari yang unik permintaan artis ke kita ke tim produksi sebenarnya nggak ada yang aneh. Mereka semua standar aja. Ya, floor monitor harus kayak gini, ya, mereka harus bunyi. Cuman yang unik itu justru dari penontonnya. Kadang kita krunya ini ikutan jadi kayak artis. Iya, kelar manggung, terus kita dimintain lah kaosnya. Gue pernah telanjang di Kalimantan. Sumpah, gue nggak bohong. Jadi elemen itu kan baju produksinya krunya, tulisannya elemen ya, elemen gede gitu bagus. Gue udah kelar nih ceritanya nih, udah beres-beres, mau masukin barang ke mobil gue, tiba-tiba ada fansnya elemen, patong gitu. Bang, gue mau kaosnya dong bang. Tukar dong sama gelang. Wah, ini mah kaos tim gue nggak bisa dikasih. Ayo bang, tarik gue. Akhirnya gue buka, gue telanjang. Yang gue pikirin kan dari depan ke dalam kamar di hotel di lobi gue nggak pakai baju ya. Buset jadi tontonan gue. Ngerasain namanya naik manggung off air tuh buat cuma artisnya doang. Kita juga kadang-kadang kita kadang keluar masuk pun juga tetap harus dievakuasi sama security gitu untuk bisa masuk dalam panggung karena udah jalan sama aja. Keluarnya pun juga gitu karena kita pakai kaos tim produksi elemen mas kaosnya dong karena mereka nggak dapat alat kita masih mainnya gitu akhirnya kita yang jadi sasaran. Ada lagi yang unik yang lucu lagi. Jadi waktu itu kita main di Tuban. Nah si pemain bassnya ini si Ibang waktu Bangi lu pasti ingat nih Bangi. Dia kan syuting klip Rahasia Hati rambutnya gondrong. Setelah itu dia cukur rambut. Adiknya dia mirip sama dia rambutnya gondrong. Jalan bareng mau sarapan nih. Ada fansnya elemen. Ibang. Yang diajak foto adiknya. Itu beneran. Ibangnya sendiri dia nggak tahu. Ya dia foto sama adiknya. Yang motoin Ibangnya. Nah itu unik. Itu beneran terjadi itu. Sumpah ya. Goks. Iya. Beneran itu. Jadi memang pada saat itu pengalaman uniknya kayak gitu. Tapi bukan dari artisnya ya. Kalau dari anak-anak band sih mereka nggak ada yang unik sih, standar aja gitu. Cuman ya paling floor monitor apa segala macam gitu doang sih. Cerita. Dari tahun 2002 tadi ini. Terus mengalami sekarang dunia digital gitu dari segi musiknya. Nah untuk kru sendiri butuh setup berapa jam? Atau ada perbedaan nggak sih? Dari zaman dulu kudu setting audio ini. Kalau perjalanan dunia perpanggungan, kalau kita kerjanya berhubungan sama namanya sound system alat kan maksudnya makin kesini makin canggih gitu kan. Di pengetahuan kita juga makin kesini harus makin di-upgrade ya kan. Tapi sistem kerjanya, cara kerjanya sama apa yang kita kerja sebenarnya basicnya sama aja. Kita makin kesini ketemu alat makin canggih semua, mixer sekarang digital apa segala macam. Ya kita harus upgrade, kita harus ngerti gitu aja. Kalau secara sistem setup jadi sebuah pertunjukan itu kalau yang teman-teman lihat 1 jam di atas panggung itu persiapannya lebih dari 1 jam. Kita cek sound aja paling sebentar itu 1,5 jam. Mau di era digital ataupun bukan. Karena secara teknisnya sama. Yang kita persiapkan sama ya Ru ya. Karena kebenaran yang gua ikut itu bandnya nggak pakai sequencer, jadi nggak terlalu harus digital banget. Jadi persiapannya itu memang sama. Jadi dari mulai kita datang, kasih channel list itu kita urutin, ini keyboard yang mana, ini bass yang mana, drum yang mana. Habis itu kita baru pasang instrumennya. Kalau bawa drum kita pasang drumnya, bawa gitar pasang efek-efek dan segala macam. Setelah itu baru si channel list itu kita siapin lagi. Nah, misalkan amplinya waktu itu pakai ampli ya. Kalau sekarang udah nggak pernah pakai ampli karena efek itu sudah bagus-bagus kan. Misalkan pakai 2 channel, pakai direct box atau enggak, nah itu yang kita ingin setelah itu. Teknisnya begitu. Biasanya bawa alat itu berapa mobil? Beda, waktu zaman kita dulu tahun 2003 ya, Wid. Itu 1 mobil box.
Waktu 2003 sampai dengan 2000. Kita pernah ngalamin yang namanya ngeband bawa alat musik itu satu mobil double ankle box gitu, double ankle yang benar dua gitu. Karena pun makin kesini makin simpel gitu kan, karena makin ini digital apa segala macam, banyak alat yang dipersimpel gitu. Tapi kita pernah ngalamin yang benar-benar bawa satu mobil box banyak banget gitu. Ya, kita dulu tuh satu mobil box gede. Jadi alat elemen tahun 2003 sampai dengan 2007 itu satu mobil gede, dan itu isinya drum, bass segala macam gitu. Nah, itu udah semua satu mobil box, dan itu kita setiap hari olahraga karena itu berat banget bos, bener aduh. Jadi kalau zaman sekarang ya gue nggak tahu ya, kayaknya tim produksi band itu zaman sekarang mungkin lebih simpel secara bawaan di sekarang. Kalau elemen hari gini kita cuman bawa alat itu satu mobil kijang aja. Karena pemain pun juga makin kesini banyak yang pemikirannya makin simpel. Kalau orang dulu makin masih pengen bawa ampli, sekarang jarang bawa ampli karena sekarang bisa pakai laptop, jadi mereka cuma pakai ini di laptopnya dia udah tinggal colok masuk. Paling gitu, sekarang lebih simpel sih. Ayo. Lo masih ingat gak nih orang? Siapa nih? Ya, Oh ini Oh, ini mau gue ingat ini. Dulu gue pernah kehilangan handphone, ketemu dia. Anjay. Kemarin kan itu gue tahu itu. Waduh. Lu kerja di sini? Hah? Lu kerja di sini? Dikit. Duduk sini lu. Iya. Jangan main sama kompor mulu, tapi ngobrol orang. Jangan ngobrol sama kompor, duduk. Jadi kalau dia dulu biasa ikut lo pada jadi krunya artis, sekarang gue berasa artis. Oh iya. Jadi krunya gue. Gitu. Jadi masih kru tapi ya? Masih kru. Iya. Ngomong gue lupa namanya sampai. Ngorki. Ngorki dong. Kalau bukan sih Ferdinand. Apa kabar lu? Yes, Mas Heru. Pak, aduh. Lu gawe di sini kan? Begitu dah. Ngisi-ngisi kesibukan aja, Mas. Iya, jangan nyopet lagi makanya ya. Kalau nyopet udah Mas. Serius gua kalau nyopet gua udah jarang juga sih. Tapi kalau lebih ke bisnis, Pak. Oh, bisnis ya. Iya, Gunung Kawi. Masa sih? Muncet. Ya? Nah, bercanda. Bercanda. Tapi pas karena dia datang nih, dia kan udah teman lama sama kita. Iya. Gua mau ngorek dulu zaman gua SMA itu gua ngefans banget gitu ya sama elemen sampai gua nonton di SCTV. SCTV by request saat itu acaranya. Terus Mas II itu nyanyi Cinta Tak Bersyarat kalau nggak salah. Yang gitarisnya dia. Pas gua bilang, kok ini kayak tetangga gua ya? Terus gua tanya dong. Iya, gua nge-kruin doang. Akustik kan? Oh, gitu. Itu gimana ceritanya? Gitu, Mas. Pernah ya lu ya? Iya. Jadi Tapi waktu itu nggak sempet diplor sama SCTV ya? Karena yang kaya Kali dulu gitu. itu kalau ditonton sama KPI biasanya. itu yang nggak jadi lu. Iya, karena kan nggak boleh bawa binatang ke dalam. Jadi kita jadi. Gua kalau sama Rocky dulu kan dia di studio teman gua. Nama studionya Hampa ya. Apa? Bukan Hampa ya. Harpa. Karena yang punyanya jomblo, tiap hari Hampa lu hatinya kalau ngobrol sama gua, Mas gua nggak punya cewek. Munculnya tambah lama. Yang datang dia, Hampa ya. Iya. Nah terus gua ketemu dia di situ. Terus dia ngedeketin gua ngobrol-ngobrol segala macem. Lu lihat aja mukanya kan iba ya kita kalau lihat orang kayak dia. Lu deketinnya nggak salah Itu gua pas sampai rumah kata nyokap lu dari mana lu? Ketempelan gitu. Kayak dari kuburan kayaknya. Ketempelan di kamar. Udah dari situ terus dia gua kenalin lah ke karena dia hobi musik kan. Ya udah lu ikut gua yuk, kita kenal deh sama industri musik itu kayak apa gitu. Kalau memang lu mau belajar hidup di industri musik, ya lu mesti kenal dulu deh apa lingkungannya, persiapannya kayak apa. Ya pasti buat Biar tahu dunia musik profesional tuh kayak gimana gitu. Jadi nggak kayak yang lu lihat. Mungkin banyak orang juga melihat bahwa hari ini nonton konser yang 1 jam di atas panggung. Main musik itu fun. Cuman pada saat proses kreatifnya itu menurut gua nggak fun.
Dan itu orang banyak nggak tahu bahwa yang dia lihat hanya main musik fun ya, di atas panggung dibayar gitu, ya mereka lihat itu. Tapi pada saat proses kreatifnya, menurut gue itu nggak fun. Dia gue ajak untuk tahu, lu harus tahu nih bahwa main musik itu lu berdarah-darah di situ. Lu jadi tim produksi sebuah band besar itu tanggung jawab lu Gede banget. jadi ya itu dia gue ajak, makanya lu bisa lihat dia main gitar waktu itu. Sebenarnya dia itu karena kasihan aja gue. Tapi enggak ada jauh lumayan juga nih Mbak, ya kan? Jadi ya udah akhirnya dia waktu itu ikutlah jalan sama kita. Cuman nih orang terus ngomong ini. Kenapa tuh? Gue pernah punya band ya, band gue namanya. Ini lu yakin lo pengen buka di sini Mas? Band gue namanya Jimo nih. Kapan waktu ya? Gua tahu itu Ben. Kapan waktu lu boleh undang nggak? Kalau lu sempet ngundang nanti ya. Kalau lu sempet ngundang ada gitarisnya Elemen namanya Adit, itu satu band sama gue namanya Jimo. Ada nanti penyanyi namanya Rio Domara. Rio Domara itu vokalisnya Jimo. Ini krunya. Ceritanya gue aus. Mar, tolongin gue dong ambilin minum. Diambilin sama dia. Jadi ceritanya waktu itu lo artisnya, dia krunya gitu. Iya, dia tetap kru lah, dia nggak apa-apa. Belum naik lu sampai sekarang belum naik. Belum naik. naik kelas Pak. Nah, Kalau rezeki naik kelas, kalau gue turun kelas. Ya. Itu tuh di situ aja. cuman kan lu punya kelebihan. Iya. Kelebihan lu Kelebihan mulut lu. Jadi gue minta minum, sama dia diambilin segelas nih ya. Terus gue minum sedikit, gue manggung, begitu gue nengok airnya habis, diminum sama dia. Kosong ini diri gitu. Kan minuman pun habis sama dia, kan gue mau minum gak ada air lagi. Iya kan gue saat itu gue ngerasa gimana ya, gue baru di kru, terus ibaratnya kan dunia kita lagi masih rock and roll, masih rock and roll, pokoknya semuanya tuh benar-benar free Pak, gitu free. Nah untuk masalah minuman itu emang kebetulan aja sih sebenarnya dia minum, gue ibaratnya gue disuruh ngambil minuman, gue bilang kata gue nih kalau minuman kalau misalnya gue kasih habis nih, gue bilang kayak gitu kan, gue rasain dulu ya Mas Heru, lama-lama nagih, gue habisin kali aja. Pantesan gue minum baru sebentar. Buat gelasnya somplak. Wah, habis minum sama dia. Kata tuh begitu. Gelas somplak. Kayak gitu maksud gue dia jadi kru. Tapi apa istilahnya kalau kita bicara kru ya, kru itu. Kalau gue sama Hero itu sebenarnya bukan cuma Elemen aja. Gue pernah bantuin ada beberapa juga. Kayak dulu kita di satu manajemen artis sih buat Oksigen. Ya ada satu manajemen artis. Ya gue banyak bantuin di situ, ada Tangga, ada Cairwansa ya waktu itu ya. Terus ada juga ada beberapa artis. Jadi yang harus dipegang adalah kerjaan itu kelihatannya gampang, tapi pada saat lu ada di satu pertunjukan itu tegangnya luar biasa, Bos. Bener. Tiba-tiba nih, gue pernah punya kejadian nih ya. Elemen manggung di mana waktu Papua. Elemen udah naik nih. Tiba-tiba mati lampunya, jebret, listriknya mati. Genset. Iya genset. Jadi gue dalam waktu nggak nyampe 5 menit itu harus udah nyala lagi. Karena show must go on. Coba, itu harus berpikir dengan cepat. Lu tahu dalam kondisi becek karena habis hujan, itu genset, kan ada strumnya ya. Gua nggak peduli. Wah gila itu mah. Genset ya itu genset. Gua langsung cek ke genset pas segala macam. Nggak nyampe 5 menit nyala lagi bos. Nah itu yang harus ini. Jadi memang diperlukan keterampilan bahwa lo harus menguasai itu, sound system segala macam di kru ya. Nah selama ini masih jadi kru berarti ya untuk Elemen. Iya. Ada nggak sih keinginan dari lo pada nih? Gue juga pengen loh. Karena gue punya skill, gue juga pengen lah ada di panggung, pengen dikenal orang, lah karya-karya gue juga pengen dikenal orang. Kalau lo ada nggak lo? Iya, udah pasti karena kru kebanyakan hampir 90-80% berangkat dari anak band. Pertamanya pasti dari anak band, main musik, terus diajarin yang namanya teknisnya sound system, belakang panggung kayak gimana. Ya setelah mereka ikut itu kan kadang-kadang masih ada hasrat pengen band lagi, pengen tampil, karena dari situ kan mereka ngebuka link juga. Ketemu player yang lain juga yang bagus-bagus, kebuka kesempatan masuk dunia rekaman, terus perusahaan rekaman atau segala macam. Ya banyak juga yang dari kru bahkan nggak harus bikin band, kadang-kadang si playernya pun ini nanti butuh apa-apa kayak auditional player, dia juga beberapa kali pernah jadi auditional player si Elemen.
kayak You pas dari Andra terus bikin band juga sukses kan gitu, banyak pasti. Iya, kalau kepengen sih sebenarnya kan basicnya adalah kita ini hidup pengen maju. Ya saat ini gue jadi kru orang belakang layar. Ya kemungkinan kalau passion gue jadi orang belakang layar, paling enggak gue jadi manajernya atau gue apa, atau kalau gue passionnya pengen jadi performer. Kecuali Congor ya pengennya jadi Iya, model. kalau dia beda memang. Gue pengen deh mas jadi model. Dia mana Aneh ya? kan lu gue dalam-dalam kayak Iya. gitu. Aneh dia. Dengan gak usah deh kayaknya. Dia lebih antusias nggak dancer daripada band kayaknya dia. Emang agak beda gitu. Ruby kan? Ya, Ruby. Oh dia pernah ngobrol sama kloset nih. Saya ceritain kan. Dia pernah ngobrol sama kloset. Jadi memang pada dasarnya kita hidup itu pengen berkembang kan. Jadi kalau passionnya gue misalkan pengen jadi performer, ya pasti gue pengen jadi si main artis untuk gue bisa tampil, karya gue didengar orang dan segala macam. Dan itu pun sudah gue rintis bareng sama Heru juga gitu, sama si Angga juga, si Ngorki juga. Jadi memang pada dasarnya bukan kepengen jadi artisnya, tapi kita kepengen berkembang aja untuk lebih maju aja gitu. Pasti kepengen dari situ. Itu pengembangan dari karir dunia musik profesional sebenarnya banyak cabangnya. Kalau orang melihat kerja kru itu bukan cuma sekedar kuli panggul ya sebenarnya. Iya. Dari kru kita bisa hidup. Kemudian kalau lu bisa mengupgrade diri, skill lu bisa naik jadi manajer, road manager, bisa jadi apalagi lah produser. Iya, Kalau bisa. misalnya kualitas musik lu bagus, jadi banyak cabangnya yang lu bisa Ambil. masukin di situ dan lu bisa hidup di situ gitu. Iya bisa. Oke. Banyak kan orang sukses sekarang berangkat dari kru, dari apa? Iya. Biasanya dalam satu band itu timnya apa aja mas? Selain player? Dalam satu rombongan artis band ataupun penyanyi solo ya, itu pasti yang pertama ada manajer, road manager, biasanya juga ada stage manager, ada kru, ada soundman. Itu satu paket yang harus berangkat. Jadi misalkan bandnya artisnya 5 orang, 5, soundman biasanya 2, 7. Kalau artisnya 5 berarti krunya juga 5, ada 12 orang. Idealnya begitu. Idealnya. Satu kru satu itu orang. megang satu orang player gitu. Player biasanya gitu. Secara Jadi, ini kepegang Gitaris biasanya nyari krunya ya pemain gitar. pemain kita. Vokalis nyari krunya biasanya memang penyanyi, atau drummer ya biasanya si drummer itu sendiri. Jadi ada krunya yang jago main drum. Itu aja udah 12 orang, tambah lagi ada manajer, road manager udah 14 orang, biasanya ada stage manager bisa 15 sampai 20 orang. Satu rombongan dengan urutan seperti itu. Gitu. Menurut kalian yang udah lama banget berkecimpung di musik gitu ya, apa sih yang membuat band atau artis gitu bisa naik, bahkan dia tiba-tiba dari atas bisa langsung jatuh? Tahajud. Bener. Loh, gila lu. Masya Dari Allah. jiwa Lu lu kenal? Masya Allah sabar Allah. Nggak bener. Kalau iya iya. diurat nih. Nggak cocok ya? Halo. Nggak cocok ngomong Nggak cocok mau kayak ngobrol sama dia. ngomongnya ujatan. Enggak, maksud gue, lu tau nggak sekarang ada artis namanya Pamungkas? Iya. Ini gue cerita bahwa dia itu kan adik gue, adiknya dia juga. Dari zaman dulunya, dia selalu tidak dianggap sebagai penyanyi. Tapi sekarang siapa yang nggak kenal dia? Bukan karena dia bikin lagunya bagus atau gimana, tapi dia rajin ibadah. Jadi ketika satu produk itu didukung dengan satu doa, ikhtiarnya ini diluluskan. Itu yang bikin semua orang bertahan. Yang pertama itu ya. Yang kedua, kalau lu jadi performer, lu harus banyak bergaul. Bergaul, kalau yang gua tahu ya, mungkin juga gua salah sih. Yang gua tahu, band ataupun performer apapun, ataupun artis sinetron atau apapun, mereka yang sampai hari ini survive, itu karena mereka bergaul. Jadi mereka networkingnya luas. Jadi job datang terus, itu yang bikin mereka bertahan. Kedua, yang mereka bisa mempertahankan kualitasnya mereka. Yang secara literasi sekarang sudah segini, ya edukasinya mereka juga sama segini. Yang bisa bikin bertahan sampai dengan hari ini. Nah, menurut kalian nih, kalau memang satu band itu lagi hype gitu ya, baiknya menurut kalian terus menciptakan album atau jeda dulu? Karena kalau bisa dilihat gitu ya, band-band zaman dulu nih, ya yang kita sama-sama tahu ada Raja gitu ya,
lagunya masih hype gitu di ini orang, mereka sudah keluarin album lagi. Kadang bahkan dulu band-band kayak Sebesar Ungu tiap tahun membuat album religi yang orang tuh lebaran kemarin aja masih ada. masih ingat lah lagunya gitu. Iya, tapi sebelum gue jawab, gue mau nanya, dia kebagian air minum masih sebenarnya? Gue kekiaman. Kenapa lu nggak bisa Iya. buat diri lu sendiri? Iya, ini kan lu yang ngangkatin, ngapa lu minum diri? Kan punya 3. Hah? Gue udah 3. Oh berarti lu udah hitung? Gua, lu, Mas Heru. Kan gelas lu harusnya di sono, lu nggak diajak sini tadi. Tadi mau gua bukan gue. Oh iya, berarti Ngomong yang bayar siapa ini? yang benar apa? Tenang aja itu. Ah, yang bayar. Udah deh. Aman. Oke. Aman ya, Pak? Aman ya, Pak? Lu kan udah gawe di sini ya? Iya. Kalau gajian duit gua ganti ya? Pinjem duit gak ganti. Sumpah. Bilangnya asuransi Nggak boleh lu bahas sendiri anjay. Tai banget anjir. Pinjem duit sama gue ya kan? Duit gua mana, Mor? Gua masukin asuransi, kata asuransi apaan? Duit gua gak diganti-ganti. Parah nih. Gua minum dulu ya. Punya gua. Punya gua. Baunya gak enak. Yang ini ya? Nah, itu dia. Ini namanya es apa ini? Ini Es apa? gula aren. Oh, gula aren. Gula aren. Gimana? Gila, enak banget nih minuman. Mantap ya. Mantap. Durian ya? Jadi apa tuh? Ah, itu cleaning sayur. Yang kecil loh boleh saya. Panggil dulu sayur. Aduh. Ini kopinya dari Cooling Coffee. Oh, dari Uling Kopi ya? Oh, Enak banget nih. Ngopi beres teman-teman gitu ya. Cooling Coffee itu ada di Depok, seberang stasiunnya Depok Lama. Tapi gue rekomenin tempat. Maksud gue nggak peres ya. Gue waktu belum pernah kemari, gue pikir kafenya kayak kafe-kafe kebanyakan. Tapi ternyata tempatnya enak loh. Jadi gue baru masuk, tempat nongkrongnya asik, di dalamnya juga dingin ya kan. Gue pikir Depok panas loh, ternyata dalamnya dingin. Kenapa bisa begitu? Ada AC-nya, Mas. Oh iya salah ya. Gue pikir lu niup dari Pak Ofu. Tapi tempatnya asik. Lu mesti coba deh kemari ke Huling Cafe. Kalau depannya W merek mobil ya jangan. Nggak boleh disebutin. Iya, nggak boleh. Ya, jadi balik lagi ke obrolan yang seputar anak band tadi ya. Kenapa ini harus Formulanya kalau menurut gue nih ya, kalau formulanya beda-beda sistem dan tergantung bagaimana strateginya mereka kerjasama sama namanya major labelnya. Strateginya biasanya si major labelnya perusahaan rekamannya yang kadang-kadang yang ngatur. Kadang-kadang ketika bandnya lagi di atas, mereka akan push terus tuh dibuat seproduktif mungkin setiap tahun, paling nggak main album aja, entah mau ada religinya, ngeliat momennya apa segala macem. Tapi ada juga yang memang dari awal mereka memang udah pasang strategi, kita jaga bikin supaya penggemar atau fans kita kangen dulu, begitu satu album udah terasa panjang habis hype-nya, kapan lagi ngeluarin lagi, baru biasanya mereka keluarin lagi gitu. Jadi setiap band mungkin beda-beda ya formulanya ya, beda-beda sih. Maksudnya kita kan nggak pernah tahu kebutuhan pendengarnya ya. Ada yang keluar single. Kalau zaman sekarang gue lihat ya, yang zaman sekarang baru keluar satu single, belum sebulan udah keluar single lagi. Karena mungkin merasa bahwa single gue nggak jalan nih, keluarin single lagi, keluarin single. Nah, kalau sekarang itu kita bicara zaman sekarang aja ya. Itu kan kita nggak pernah tahu ya, yang kemakan sama netizen tuh bagian yang mana. Makanya sekarang banyak banget tuh potongan-potongan lagu. Iya. Teaser-teaser. Lagu yang sebenarnya biasa aja pada saat mereka keluarin, sebenarnya mereka nggak nyangka akan se-happening sekarang atau se-ngebom sekarang. Cuman ketika zaman sosial media sekarang tiba-tiba dipotong cuma 10-13 detik, jadi rame. Akhirnya mereka dengerin satu lagu full di Iya. ini. Jadi kayak ambil songnya doang nih, keluarin. Terus ambil refnya doang, kalau ada bridge-nya. Nah itu kita nggak pernah tahu mana yang kemakan sama netizen. Tiba-tiba begitu ngeluarin yang bagian chorus atau refnya, kemakan sama netizen, lagu itu jadi hype. Nah itu kalau pertanyaannya tadi, kenapa kalau ini harus ngeluarin lagi, karena mungkin si orang ini merasa bahwa nggak gerak nih, nggak ada perjalanan, lagunya ini nggak gerak, dibus lagi deh, pakai lagu yang selanjutnya, nggak gerak, dibus lagi. Tapi kalau setahu gua ya, maksudnya sepengalaman gue, kalau dulu tuh satu lagu itu biasanya promonya sampai 3 atau 6 bulan. 3 bulan tuh kita keluarin, ini kalau misalkan nggak gerak, single kedua baru hajar. Kalau sekarang enggak kayaknya.
orang 1 bulan nanti belum udah ngeluarin lagi. Jadi beda-beda sih memang kebutuhannya sampai dengan hari ini. Kalau menurut gue sih gitu ya. Nggak tahu kan karena kita bicaranya kan global ya, banyak orang juga yang menganggap nggak begitu kok gitu. Tapi kalau secara gue ngeliatnya begitu. Jadi tergantung kebutuhannya. Ada yang ngerasa kalau yang pernah tahu lagunya Club Project Yogyakarta itu 1 tahun baru ngetop itu 1 tahun itu udah dikeluarin. Tanya aja sama pemilik lagunya kalau nggak percaya. Setelah 1 tahun baru lagu ini dapat tempat tuh, baru naik. Ya jadi beda-beda sih gitu. Tergantung itunya kapan kemakan sama netizen nih. Kalau zaman sekarang gitu ya. Balik lagi ke elemen ya, selama nemenin elemen gitu. Ya. Ada kejadian yang benar-benar nggak kalian lupakan? Gue banyak pak. Banyak ya. Salah satunya. Dari Heru dulu deh, dari Heru deh. Lo nih mas. Dari Angga dulu ya, sama. Dari gue apa ya? Ngerokok dulu ya. Lo dulu, guys, nggak dulu guys. Biar ceritanya juga apa? Dapat ya enggak? Keluarin cerita-cerita yang memalukan teman. Iya, cerita-cerita yang ini. Udah ngerokok dulu. Korek mana? Oh, pinjam korek. Korek dong. Oke. Tangan lu bersih nggak? Tangan lu bersih nggak? Korek. Gue kena lagi, aduh. Iya. Ternyata gue diundang di sini bahan. Kemarin apanya? Bakar dulu rokoknya. Dulu rokoknya biar itu ya kan. Anjir lu kayak Adit Bas. Tahu banget tuh Adit tuh. Di sini tuh ngebahas kru. Tadi kan gue udah bilang, gue pernah jadi artis ya, lu krunya ya. Kita flashback ya nggak? Iya kan? Praktekin di sini juga dong. Aduh, anjir. Baru tadi gue udah tahu settingan. Gue. Kalau pengalaman yang seru ada. Gua kalau ada dulu. Iya, dulu. Kan gue belum. Oh iya, Gue belum. Ada dulu. Bapak lihat kan nanya ke saya. Oh iya. Itu kan dari kedua lagi ya. Sekarang Kedua, yang ketiga. berarti urutannya gimana? Gue dulu. Dari lu? Gua. Iya, dari lu kemana? Gua ampak nih. Anjay. Gue dulu. Ya udah cerita. Gua di elemen itu yang paling unik itu tahu deh dulu masih ingat nggak mas? Kalau nggak tahu jangan nanya gua. Kagak mas, gua kan juga baru. Oh, iya. Gua baru di elemen itu dulu kejadiannya itu di SCTV mas Rego. Acara Pak SCTV acara apa lagi itu ya? Waktu zaman gue lupa sih namanya. Cuman yang jelas gue datang kan kalau untuk artis biasanya kan punya jalan sendiri mas ya. Punya kayak aksesnya tuh sendiri gitu, Ya. Mas Reo, gitu ya sendiri. Nah kebetulan gue ketinggalan nih pak. Oh iya. Gue ketinggalan. Itu zaman omset tuh. Ya. Zaman omset tuh gue ingat banget tuh. Wah kalau zaman dulu kan lu tahu sendiri kan mas. Direkam. Box. Orangnya nonton kan? Hah? Kan direkam, orangnya nonton kan? Gak apa-apa. Oh nggak usah. Iya. Tinggal gua kirim masih ingat kan? tinggal gua kirim linknya. Dah. Sok. Jadi dulu dia waktu di SCTV gue nama acaranya gue lupa. Karena berhubung gue ketinggalan, itu semua alat udah di setup di atas itu udah lagi itu masih zaman ada Babos, Mas Heru, sama Lau tuh buat si ganteng, ya kan. Jadi nggak kebetulan lagi itu Adit dipegang dua pak, sama Mas Dia sama gua. Nah, cuma kadang kalau untuk Mas Dia saya kadang mental ke Mas Bani atau Adit atau gimana. Cuma karena berhubung gua masih baru banget, gua datang telat nih, gitar masih gua panggul nih mas nih. Lewat jalur artis kan, wah, ya kan, fans, ya namanya parlemen kan, banyak beruan kan. Gue pakai kacamata, gue lagi gantung gitar. Ganteng, gue ganteng banget gue. Terus orang minta tanda tangan mas, gue sibuk, gue tanda tanganin, pas semua, mas ini mas gitarisnya, gitu kan ini. Oh iya sini gue tanda tanganin. ada mabok apa? Gimana ya? Tapi gue nggak tahu pak, lagi bisa tanda tanganin, gue tanda tanganin aja ya kan, gue tanda tanganin begini. Lu nggak baca dulu itu surat apa yang nggak tangan? Ya ini namanya fans ya kan, kapan? Terus maksudnya surat tanah kan nggak mungkin, gitu. Om udah nungguin di ujung nih, Mar katanya, lu doang yang belum, katanya. Oh iya mas, nah itu saking fans kecewa kan, itu kan pada ini ketahuan jadi gue cuma waktu itu di belakang gua kan dulu kan yang kaos elemen itu kan logonya jelas tuh.
Wah ini mah krunya kan tuh, ada yang dibuang, Pak, itu kertasnya, ada dirobekin bajunya. Jadi ibaratnya, ya gua yang pas saat itu emang gua krunya, jadi kayak Makanya tahu kan nanti nanti saya bakar. Bakar ya, bakar. Usir dia dari kampung ini. Usir dia. itu satu sama Opso. Dan yang kedua gua kalau misalnya gua terus terang nih ya, gua sampai dari pertama gua di Elemen, gua itu udah berapa bulan Mas ya? Dari pokoknya album Cinta Tak Bersyarat itu di Resonansi, terus itu baru sering gua ikut-ikut. Nah, kalau untuk di Adit sih story gua yang paling uniknya itu, waduh, gua minusnya gua sama Adit, gua udah nggak Enggak, yang ditanya uniknya bukan minusnya. Kalau minus tuh kalau Yang minus seru yang kalau ada minus. enggak, maksud gua kesalahan tuh pasti ya. Lu duduk aja salah, Nggak lu salah, salah, jangan lu yang- salah nih. Ya cerita, ini pengen gue ceritain kagak ya? Pengalaman lu gimana? Nanti langsung di itu aja kan saya kayak biasa ya. Ini potong ya, gua khawatir. Minus nih. Kalau minus gue megang Adit jangan ditanya banyak banget. Tapi kalau gua perjalanan gua sama Elemen dari zaman dulu gitu, pengalaman yang unik itu yang paling ini gua pilih aja. Yang pertama, gua pernah main di Kalimantan. Ini gua cerita nyata nih. Lo tau snackable? Ini segini nih gede. Gua denger sih waktu itu tuh kata Pramio katanya ya. Snackable bisa segini. Pak. Snackable dari segini itu bisa segini. Ya percaya nggak percaya, Nah. kadang-kadang di satu tempat yang kuat mistisnya kita Nah. kadang-kadang jadi kayak dikasih lihat langsung lo percaya nggak percaya gitu. Kadang gue juga nggak percaya gitu, tapi memang Terjadi. iya. Nah. Di tempat mana yang kuat Oh itu gua ada tuh, YouTube, gua Iya. tuh. Nah, waktu itu pas Jackson ya. Jadi si roadman-nya ini ngobrol sama kepala suku sana, mungkin itu dilus kabel, yang segini kecil lagi Pak, segini. Beneran itu serius lu pegang gitu. Apa? Snackable gitu. Ya bukan snackable yang gue pegang, dari kepala sukunya yang megang. Oh. Ya, kepala suku kepala. Ininya, sukunya. gitu lah. Salah satunya. Udah tuh itu Jackson, malamnya kita manggung. Pas malamnya manggung, Elemen, lagu Rahasia Hati, Adit gitarisnya Elemen jatuh dari atas panggung. Tinggi Jadi, panggung? ah, Tingginya bro? Wah, tinggi Pak Rijing dulu tuh panggung tuh kalau kita berdiri itu stage-nya kadang-kadang masih Di atas 1 jam kita, di atas kita. 4 meteran lah ya. enggak, 2,5 meteran lah, 2,5 meter. Nah, tinggi banget. Jadi waktu kita perform, Adit jatuh di lagu Rahasia Hati. Tapi emang kerennya Adit, dia bukan melindungi dirinya, tapi gitarnya yang dilindungi sama dia. Gokil sih. Jadi, wah, Gibson. Gue di belakang kan, gue di belakang. Adit lagi main di depan, tiba-tiba dia maju, set, wah jatuh. Gue lari ke bawah nih, set, gue takut kenapa-napa ya kan. Set, dia lagi nyender di tiang rijing dengan udah geger otak, tapi gitarnya nggak ada lecet. Gitarnya dia tahan begini kan. Itu keren banget tuh situ. Udah tuh, abis dari situ, road manajernya bilang, udah show mas go on. Lu main, gua main tuh lagu Rahasia Hati. Pas bagian melodi, gua main set, Ferdi nyanyi di depan. Pas tengok, kok sedih katanya, si Adit mana nih? Jadi di panggung itu kan karena gelap Gede. ada banyak blind spot ya. Ah. Juga yang bikin si Adit karena gelap blind spot dia nggak ngeliat padahal itu udah habis stage-nya di belakang. Di bawah tuh jauh banget kan jatuh. Hilang karena memang pemain kan panggungnya juga gede kan, Gede, banyak bawah. yang nggak saling lihat gitu. Tiba-tiba Adit jatuh dan lain Nggak tahu. Tapi karena masih itu jatuhnya pas lagi pertengahan lagu, masih Oh. punya semuanya. Jadi pas lagi melodi tiba-tiba dia muncul gitu kayak Beda gitu pas dia nyamperin gua kan, si Ferdi. Si Adit mana ya? Adit jatuh, hah? Jatuh? Jatuh kemana kata dia? Jatuh ke bawah dong, maksudnya jatuh ke atas gua bilang. Udah, dari situ anak-anak gak ada yang tahu, akhirnya setelah itu mereka ke rumah sakit. Itu waktu tragedi di Kalimantan. Ini di Kalimantan lagi. Oh itu gua nemenin tuh Yang mana tuh? waktu ada di rumah sakit. Oh iya, karena dia kesurupan kan? Iya, ini karena kesurupan, setannya ini katanya. akhirnya setan sana tapi karena ada doang serem lagi. Oh ini jangan setan. Leak ya kan, lu mau lawan. Adit gak pernah setuju kalau begitu. Mas gua ada mas, enggak ada. Gua pernah main Elemen nih, ini cerita Elemen lagi. Dia pernah main Elemen di Kalimantan di Palangkaraya. Waktu itu Didi ada syuting sinetron dan perjalanan dari Banjarmasin ke sana keputus karena banjir.
Jadi Kita main tuh di kota keduanya, jadi Iya, kota iya. pertamanya terus kota keduanya, jadi kota pertama dan kota kedua itu bisa ditemu pakai kapal kecil gitu Iya, ya. waktu itu. Jadi pada saat itu Didi dari sana itu jam berapa? Jam 4 ya, Ru, ya? Kita udah berangkat duluan, jadi masih di Jakarta, Masih Jakarta. syuting sinetron, habis itu dia suruh belakangan, jadi datang pas bener-bener pas mau manggung. Nah, pas waktu itu dia landing di Banjarmasin, kan nggak bisa dia lewat darat kan. Ini dari sana, dari Palangkaraya udah ada yang ngejemput dan nggak bisa ketemu kan, karena keputus. Gua main harusnya jam 8 di Palangkaraya di stadion bola gede. Ini elemen keren banget nih kalau gue bilang. Lo tau gak? Wah, ini gue merinding dulu. Jadi si MC-nya bilang, pasti bilang, ya Didi dalam perjalanan menuju sini, tapi jalanannya keputus karena banjir. Itu penonton, itu ribuan orang duduk tanpa diperintah salawat. Wah, itu gila itu, salawat semua. Lo tau Didi gimana bisa nyampe? Om gue, broad manajernya cari kepala suku, akhirnya ketemu, ngebedah rawa, jebret, syaratnya cuma satu. Lu naik kapal ini nggak boleh nengok ke belakang. Nah, udah tuh, Didi, Mas Om Suk nelpon. Om, siap. Naik kapal lagi ya? Ini mantap nih. Jadi begitu jemput Didi, kamu kan sama Didi, Di, lu naik kapal, lu jangan nengok ke belakangnya, Di. Lu tahu kanan kirinya apa? Buaya. Nongol palanya semua. Pala buaya itu nongol semua. Didi tuh yang cerita tuh waktu itu. Ini anaknya lompat, cepluk. Ini anaknya lompat, cepluk. Udah si Didi gini aja. Dia nggak berani nengok ke belakang. Begitu nyampe ujung, jepret, lompat langsung lari dia ke mobil. Bener itu. Wah, udah akhirnya kekejar, nyampe lah di Palangkaraya jam 9 waktu itu. Harusnya main jam 8. Itu penonton gila, teriaknya, tepuk tangannya itu buset. Sound system segitu gede kalah. Delaynya berapa jam? Delay. Dari manggung apa gimana? Dari yang tadi Dari si yang awal. Ya, nonton selawatan sampai Didi nyampe. Itu delaynya 1,5 jaman mungkin, jam 9, ya 1 jam sampai 1. Jadi si ininya ngumumin jam 7 lewat lah setelah Isya. Jadi dari Didi dari Banjarmasin ke Palangkaraya itu dia nyampe situ di jam 4 sore ya, jam berapa gitu. Itu 1,5 jaman lah mereka salawatan apa segala macam. Dan itu konser Elemen yang menurut gua penontonnya paling keren itu di situ. 80.000 ya? Nyampe enggak, stadionnya itu isinya cuma 100.000 waktu itu. Jadi dikurangin aja nolnya. Orang stadion ngarang, ya? 80. Bola. Iya, Apa berapa bola? maksudnya? Ya lu sama gua mah gak usah ngambil untung lah, berapa sih pas Jadi malah. ya ada jadi. Jadi si penonton itu kalau nggak salah ya saat itu kapasitas gornya itu apa stadion itu sekitar 5.000 atau 6.000 orang dan itu penuh. Begitu Elemen naik nih Didi, buset, itu baru penonton. Itu pengalaman gua sama Elemen yang unik, salah satunya itu ada 2 itu. Jadi memang apa dalam perjalanan itu dan waktu gua ada jatuh di apa Samarinda ya waktu itu atau di Banjarmasin, gua itu masih nerusin turnya Elemen. Elemen itu masih dalam rangkaian tur waktu itu. Jadi gua dari situ udah ngikutin ini. Adit masih dirawat di sana. Mungkin ada berapa minggu gitu, ada bulanan, 3 bulanan mungkin kalau nggak salah gua lupa. Ya, jadi yang diperlukan dari kru juga kan dia harus menguasai alat musiknya kan. Jadi Elemen ini kan nggak sempat cari adisional karena kita lagi tur. Ya mau nggak mau si krunya ini harus siap gitu. Ya untungnya gue prepare, ya udah akhirnya kita lanjut lagi tur dengan Adit nggak ada. Jadi itu 2 cerita yang paling gue ingat. Sebenarnya sih banyak kalau cerita-cerita yang lain-lain ya gitu. Tapi itu yang paling gue ingat banget. 2 kejadian yang menurut gue. Oh sama satu lagi yang di Papua itu. Di Papua itu gue udah cerita belum ya? Belum ya ini? Belum, itu lu baru mulai. Baru mulai? Iya. Gue pikir podcastnya dari kemarin. Gimana? Di Papua. Ini keren juga sih. Elemen itu termasuk penonton terbanyak nomor 2 waktu itu di Papua. Waktu itu di Pulau Jawa harga tiket cuma 10 ribuan ya. Di Papua itu udah 50 sampai 100 ribuan loh. Sold out. Penontonnya sekitar 30-40 ribu lah kalau nggak salah menurut panitia. Lagi manggung, baru mulai mati listriknya. Mati listriknya. Buset, itu yang namanya gua jadi kru baru itu yang namanya lagi becek-becek gua nyariin genset. Gua gak ngerti lah itu pokoknya gua nggak kesetrum waktu itu aja ya kan. Gua dalam waktu kurang dari 5 menit itu harus nyala dan itu tuntutannya. Itu sebagai kru itu pengalaman gua tuh paling keren menurut gua.
Udah begitu gua cari permasalahannya dengan soundman dan yang lain-lain, dia satu tim bergerak semua, nggak nyampe 5 menit nyala lagi bos, das nyala lagi. Gue curiga lo orang PLN juga ya? Jadi sebenarnya Dia sambil juga dia ngetul. iya. Kaki. bagian nyatut meteran dari rumah ke rumah. Dan itu wah, luar biasa banget. Kalau yang lainnya banyak lah, kayak supir mobil box kena pecahan kaca. Jadi Elemen pernah manggung di daerah Jember, akses artisnya bocor, akses masuk artis bocor sama penonton. Jadi di situ dipenuhin sama penonton. Iya, penonton. Yang zaman dulu itu penonton kalau ngelihat sosok idolanya pasti pengen megang, pasti pengen foto. Sementara ini barikade pengamanan, wah ketat banget. Masuknya lewat pintu gede, pintu kaca. Begitu masuk, set artis sudah masuk, belakangnya supir box mau masuk, penonton ada yang gebuk pakai balok. Jedang, pecah prak, si supir ininya nengok set sini, set. Kena tuh mas. Kena kaca, pecahan kaca. Sobek ini, set. Gila. Enggak, tapi dulu ya gue sempat denger ceritanya yang dulu apa elemen di bis itu terus dihalang sama polisi yang akhirnya Oh, itu di Aceh. Oh, Aceh. Di Aceh. Itu emang bener-bener lagi perang tuh mas. Yang waktu itu. Waktu itu ada nggak ya? Belum gak ikut gua. Oh, iya. Makanya gua nggak tahu. Jadi ini juga pengalaman. Ya, Elemen pernah main di Aceh. Kita satu bis satu rombongan pasti bawa pengawalan namanya 911 waktu itu. Tiba-tiba lagi jalan di stopin sama satu orang doang. Gue nggak tahu tuh masalahnya apa, kemungkinan gam atau apa, gue nggak ngerti. Kita diberhentiin gitu, dia ngamuk-ngamuk. Ya udah, akhirnya si 911-nya itu yang ngedamein turun apa segala macem. Udah akhirnya kita bisa jalan lagi. Dan gue nggak ngerti sampai sekarang itu apa masalahnya tuh, gue nggak tahu. Pokoknya diberhentiin aja. Enggak, tapi kondisinya itu yang mati itu emang bener mati. Oh itu yang di Manado, Ya kan gua tanya barusan. bukan yang di Aceh. Lu gimana? Ya udah Manado, lu cerita Manado dong. Lu gimana sih? Lu mau mana dulu nih? Manado apa mana nih? Manado. Manado. Dulu. Kalau di Manado lucu lagi. Jadi gua waktu itu rangkaian tur Elemen 2 kota, Manado Gorontalo. Dari Manado Gorontalo kita ngelewatin perjalanan yang katanya rawan. Si panitianya inisiatif harus pakai pengawalan. Pengawalan, gua nggak tahu pengawalannya apalah pokoknya pada saat itu. Awal aja. Ya pokoknya dikawal lah ya. Harusnya jam 8 jalan, jam 9 belum nongol-nongol yang ngawal. Gak taunya yang ngawal mati ditembak. Iya. Yang harusnya yang ngawal 4 orang, yang datang cuma 2. Yang 2 ini yang cerita. Yang 2 lagi mati ditembak katanya. Gue serem amat kata gue. Pantesan aja dikawal gue. Jadi ya itu. Jadi gue pengalaman yang itu yang di Manado dulu. Perjalanan dari Manado ke Gorontalo. Nah di Gorontalo-nya itu lebih ekstrim lagi, Mor. Jadi gue main di Manado, di Gorontalo Elemen. Itu yang namanya penonton sampai duduk di apa besi-besi gor. Itu isinya orang semua. Itu yang namanya manajer dan road manager itu kayaknya deg-degan. Karena kalau ada yang mati dia nggak pulang, ya kan? Ya. Kalau dia mati nggak pulang itu. Lu tahu panggungnya bukan dari rijing besi ya, lu ya? Dari kayu. Iya. Edan. Nih isinya Gila-gila tau penontonnya bisa Iya. naik ke atas. bisa naik ke atas panggung, bos. Oh, Jadi itu panggung isinya Elemen 6 orang aja goyang. Lu kebayangin kalau orang banyak, buset. Gua di atas panggung nge-crew ini ya. Kayaknya sih dari selama gua nge-crew baru hari itu gua kayaknya deg-degannya luar biasa. Panggungnya gini-gini, bos. Waduh, udah mati gua nih. Ini kalau gua nih yang mati yang mana nih gua? Orang naik semua. Buset itu gila itu. Jadi memang banyak sih kayak gitu-gitu pengalaman yang apa istilahnya. Gue rasa juga banyak sih dari band-band atau artis-artis yang ngalamin kayak gitu ya. Cuman beda-beda cerita aja. Yang Adit masih gitar diambil lagi. Sit lu pasti inget lu Sit lu. Gue manggung bos, manggung. Gak apa-apa lah Sit lah, gue ceritain aja sih ya. Adit manggung. Bayar ya kan lempar gitar kasih pulang. Dia lihat yang ambil bukan penontonnya nih kayaknya nih, petugas yang inilah ya, petugas yang dia turun panggung. Terus gitar gua ambil lagi dong katanya. Anjing gua, lu udah ganti dia suruh ambil lagi sih. kalau di sini kan aksi panggungnya keren, kita ngulit, lempar. Udah ambil lagi. Kelihatan keren aja gitu. Tapi emang banyak sih story yang kayak gitu loh ya. Istilahnya kita dalam Seru. dalam setiap perjalanan manggung itu banyak banget gitu, kayak
kita pernah main di daerah mana gitu Jawa, elemen hotelnya bocor, baru mau keluar bis, mobil sedan berhenti. Yang keluar cewek model semua, sumpah gue nggak bohong, cantik semua. Mau foto sama elemen, teriak-teriak. nah, yang gue bingung yang diterakin comor tuh, gitu. Kayaknya dia muja tuh, gue rasa dia ini soketnya. Itu berarti mobil. Dia nggak akan pergi kalau elemennya nggak pada turun. Gue sih sebenarnya sampai saat ini gue ada salah satu Malah banyak kalau lu nggak ada satu. enggaknya Salah lu. maksud gue yang waktu uniknya lagi tuh ada cerita lucu tuh kita terakhir main di Ice elemen itu BSD. Ini Ferdi ceritanya karena kan dulu kan kalau masih itu kan dia nggak terlalu hafal ya kalau sama orang-orang baru dan atau kru baru gitu kan. Nah, jadi di situ gue inget banget tuh, gue udah pakai kostum, gue udah pakai jelas nih apa kaos gue elemen, belakangnya kru, udah jelas lah pokoknya gue orang produksi gitu kan. Jadi gue masih langsung deketin gue boleh merokok nggak di sini? Aku boleh ini ngefet nggak kayak gitu. Gue bilang mas, gue bilang kalau ngefet aman, gue bilang. Tapi kalau buat merokok boleh nggak? Kayak gitu. Waduh, kalau untuk merokok bener, tolong bro, bukan panitia di sini. Nah, satu gue, mas, gue bilang gue bukan panitia mas, gue bilang. Lalu siapa katanya? Lah gua kru lu. Oh, berarti nggak kenal lu? Enggak kan? Dia mungkin lupa, dia tahu tapi pernah mungkin lupa. Lah serius lu lupa katanya? Lah ini bajunya. Oh iya, itu gokil itu menurut gue. Tapi sekarang kenal nggak dia? Alhamdulillah sih. Masa sih? Enggak. Oh nggak juga. Masih kenal juga. Sekarang deh kalau ketemu gitu, bro. Kalau elemen manggung, bro, gue boleh ngerokok. Masih begitu terus ya? Kalau elemen manggung Gue gitu. bilang segini gue udah pakai baju mas gue bilang. Kalau itu, kru gua enggak, itu nah gua- ini kata gue kayak gitu. gue punya cerita juga. Anjir gue bilang. Masih Gua waktu- gokil gitu. Waktu bantuin Aca Irwansyah sama Afgan. Sama kayak dia nih, si artisnya nggak kenal gua. Jadi gua waktu Aca Irwansyah manggung, pas udah kelar, kan gua krunya ya. Gua minta mic-nya, dia ngajakin gua salaman. Bukan mic lu, gua kru lu. Oh iya kasih sama nih. Waktu Afgan juga sama. Gua diajak mau Widi kan. Dia suruh bantuin Lo Afgan. masih apa? Ya. Apa gue Masih sama Afgan. Lu bantuin gue yuk, apa ngekruin Afgan. Ayo mas, ayo udah setting mic pas segala macam, udah selesai Afgan nyanyi, gue minta dong mic-nya. Dia ngajak salaman juga. Gue minta mic lu, gue kru lu. Itu gue sama kayak dia. Kalau yang ayam juga sama Mas Widi tuh ya. Ya, Ayam. kalau ayam mah cerita ya gitu, jangan. Ya pokoknya gitu, maksudnya banyak pengalaman unik waktu gue jalan bareng sama band gede ya. Waktu itu dia band, wah gede banget lah. Elemen waktu itu siapa sih yang nggak tahu lah. Ya, elemen kan dari band baru, peak, naik, tinggi. Iya, iya. Mereka Terus sempat bubar, cabut, Iya. drop. elemen nggak pernah bubar. Elemen nggak pernah bubar. Krunya, timnya pada Iya, keluar. elemen gitu. Personilnya. Personilnya keluar masuk aja. Iya. Ya. Itu berpengaruh ke kalian kan pada saat mereka jatuh Secara apa nih? secara kehidupan. Oh kehidupan. Secara pekerjaan pasti berpengaruh. Income maksudnya ya. Oh. Ya, nah income ya kalau dulu pada saat mereka masih full tim segala macam jalan masih lancar gitu mereka jalan gitu otomatis kan kita kerja juga ya jalan kerja terus pada saat mereka mulai ada masalah internal kemudian pasti ngaruh sama yang namanya perform offline-nya apa namanya off air-nya ke kitanya juga pasti ngaruh cuman kelebihannya kru di sini tuh ya enaknya begitu kita kerja bisa bukan cuma sama satu band aja ya kan kalau skill kita bagus kita bisa dipakai sama band lain makanya pentingnya dari dia bilang lu pasti banyak bergaul sama orang lain dan begitu bisa dipakai sama band lain gitu. Jadi survive-nya kita sebagai orang produksi ya terkenalnya dengan bahasa kru lah itu adalah kita ini tidak terpatok dengan satu talent kayak misalkan gua sama elemen dari zaman dia nge-hits sampai hari ini gue masih bareng sama elemen. Tapi untuk bicara survive kehidupan secara ekonomi, itu gue juga tidak berpatokan dengan satu band. Artinya gue punya teman misalkan, bantuin gue dong acara ini, ya gue bantuin ke situ, gue bantuin ke sini. Jadi secara ekonomi, gue waktu itu ya waktu elemen lagi drop, alhamdulillah masih mencukupi. Walaupun perbedaannya jauh ya, waktu gue bareng sama elemen lagi top-topnya dengan income segitu
tiba-tiba harus drop, ya memang perbedaannya jauh, tapi mencukupi. Caranya survive-nya seperti itu. Dan gue rasa pekerjaan apapun kayaknya begitu deh. Jadi tergantung kita memaintain apa yang kita bisa aja. Kayak misalkan ada yang bisa, kayak Congor misalkan dia waktu itu nggak ikut elemen, dia ngelas, ya kan? Atau dia jadi, iya jadi lu ngelas kan? Ngelas. Iya bener kan? Dia ngelas, atau dia belajar pemujaan atau segala macam, dia jalanin itu. Jadi gue salut juga sama dia. Ini Masih sekarang masih iya makanya gue bilang masih jemaah aspalnya. Kalau ada aspal nggak mungkin. anjing seneng banget tuh anjing. Kamu nyebar apa kan? Ya jadi Tapi biar teman-teman di luar sana yang berpikir kayak namanya orang kerja pasti punya gaji, ya. Kalau orang-orang itu kerja di kantoran pasti dapat bulanan. Berarti kalau di kru ini per titik manggung, Event Per event. per event ya. event. iya pendapatan untuk ininya nggak dikalkulasi 1 bulan, tapi kita dibayar per pekerjaan. Jadi bedanya mungkin dengan pekerja kantor adalah mereka bekerja dalam 1 bulan dikalkulasi dapat duitnya sekian. Kalau kita nggak 1 kali pekerjaan bayarannya segini. Iya. Dalam 1 bulan ada 4, ya lu 4 kali dibayar. Gitu. Cuman Kalau setahun cuma sekali mas. kalau dalam 1 tahun cuma sekali itu namanya muja. Iya lu 1 kali muja hidup setahun bro. Ya kan? Ya pengalaman lu gitu kan? Iya kan? Itu sakti sih. Kali itu masih bisa hidup setahun. Iya, tahun itu. Tapi menurut gua gini sih, kan, kalau bicara tentang pekerjaan ya, kalau ini kan ngeband itu kan pasti banyak stigma bahwa lu ngapain sih jadi anak band, lu ngapain sih kerja jadi ngurusin band, atau lu ngapain sih kerja di entertain, gak ada masa depannya atau segala macam gitu, itu masih banyak stigma itu. Menurut gua jenis pekerjaan itu kan hanya ladangnya aja, tapi rezekinya kan orang nggak pernah tahu gitu. Jadi kalau misalkan kayak tadi lu tanya, kalau elemen pas lagi turun lu gimana secara income? Ya karena memang sudah aturan rezekinya banyak, ya nggak ada masalah gitu. Dengan orang bekerja di kantoran pun sama gitu. Jadi mungkin buat yang di luaran sana, kalau memang lu punya hobi musik, Punya passion di musik. Pengen kerja di musik juga jangan terlalu apa ya? Terfokus sama yang namanya kerja di musik adalah sebagai seorang musisi yang tampil di atas panggung di depan TV atau apa. Ada banyak pekerjaan di belakang itu yang ya lu masih bisa hidup di situ. Dan Lu nggak berhenti misalnya katakanlah lu band jadi kru band lu katakanlah bubar, lu masih bisa hidup di Iya. studio, Masih banyak. apa gitu, banyak cabang-cabang pekerjaan yang masih di dunia musik yang masih jadi passion lu. Jadi Dan lebih sempat- enak sih menurut gua kerja yang masih di passion kita ketimbang kayak lu sebenarnya passionnya di musik, kuliah belajar khusus musik, tapi lu terpaksa harus kerja di kantor di belakang meja gitu. Terus, tapi yang setiap bulan lu ngerasain pusing, aduh sampai Iya. mana gitu. stresnya Kita kerjanya berat tapi kalau memang passion kita di situ gimana sih? Evan aja kayak tadi banyak cerita gitu, banyak cerita lucu, santai. Jadi, kalau misalkan ngomongin gue ya, gue kenapa pilih jenis kerjaan yang di musik. Zaman gue dulu, kita seumuran lah ya. Dulu tuh ada peribahasa muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga, ya kan? Itu prinsip Edi. Nah, kalau gua ilustrasikan itu kedua pekerjaan. Yang pertama pilot, yang kedua adalah performer atau pemusik lah kalau kayak gue. Itu apa bagian dari cita-cita lu ya? Bukan dari cita-cita, tapi gue mengilustrasikan peribahasa itu ke situ. dia dulu bukan pilot, pramugari dia. Gue kagak Iya, jadi pramugari. iya. Karena gue nggak pakai ini, nggak pakai koteka. Kenapa gue ilustrasikan di situ? Muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Iya. Pilot kerjanya jalan-jalan, naik pesawat, turun pesawat dijemput, hotelnya mewah, makannya mewah. Kerjanya bareng cewek-cewek Iya. cantik gitu. Itu cuma orang yang punya kelebihan duit yang bisa foya-foya kayak gitu, ya kan? Dan cuma orang kaya raya yang bisa kayak gitu. Mati masuk surga orang dia nganter-nganterin orang kemana-mana. Nah itu dapat gue ilustrasikannya kayak gitu. dapat pahala tuh maksudnya. Tergantung, kalau pilotnya lu mah enggak kayaknya. Lu bawanya ke Gunung Kawi. Iya, bawanya ke Gunung Kawi. Terus pemusik juga sama, Menghibur orang. menghibur orang Oke, pakai musik menghibur orang. kerjaannya Jadi jalan-jalan. kategorinya menghibur dapat pahala. Pahala. Nah, itu masuk akal menurut gua. Iya. Tapi kalau pilot yang selama ini gua masih bingung. Pilot kan jalan Nganterin orang, Hah? pahalanya di mana?
Ya kalau orangnya mau Nah, ini nih. Lu kan kenal orang. Oh iya. Bisa dulu katanya. Iya, Lu kan di kenal orangnya. Lu kalau nyari, dia kan ikut musik juga nih. Dia nggak ada lahnya, yang dia cari pahanya doang. Iya, itu masalahnya, lu jadi bingung gitu. Lahnya lu hilangin. Jangan dong. Aduh. Lu mau gua ceritain yang Jangan, konser nih, ntar. Jangan dulu itu. Jangan, ini masih nonton tuh. Oh, iya. Iya, mumpung di rekaman. Gue curang. Bapak jangan malu aku. nanti gua kasih linknya eksklusif. Ini gua bongkar di sini nih. Jangan dong. Nah, jadi gitu, gua mengilustrasikan peribahasa itu kayak gitu. Nah, jadi kenapa gua milih jalur musik? Karena ya seperti itu. Mungkin kalau orang yang mencari kerja beda-beda ya nggak apa-apa, tapi harus punya satu apa ya namanya kayak satu prinsip. Menurut gua ya, lu mau bawa hidup lu kemana sih gitu? Cari duit perlu banget. Tapi ngebangun karir itu lebih perlu. Karena itu yang akan bikin lu long lasting sampai lu mati tuh. Karena karir ini lu bangun dan ini akan besar. Itu musik gue. Makanya gue pilih musik karena gue mengilustrasikan peribahasa itu tadi. Pilot Gitu. itu tadi ya. Bukan peribahasa muda poya-poya. Jadi lu ngerti gak sih sebetulnya? Dia cerita panjang lebar kayaknya nggak ngerti ya. Gue mau tanya podcast ini masih lama. Kalau masih lama, gue udah gak sabar mau ngumpulin dia nih. Ngeselin lama-lama ya. Jadi gua dulu sempat ngeband kan sama dia. Dari zaman gua SMA. 2006 lah. 2006 ya. Zamannya KFC Music Hitlist bareng sama Juliet, Antik Band. Oh, iya, Masukin iya, gua iya. sama-sama masukin demo. Nggak terima. Gua ada orang dalam loh. Di KFC itu orang dalam itu om gua. Terus pas dengerin ini minta profilnya dong. Kok yang ini paling aneh? Dan akhirnya gua nggak lolos. Iya emang dia begitu. Karena kadang-kadang dia kalau di foto keluarga juga bapaknya nggak diajak sama dia. Karena paling aneh itu tadi dia. Akhirnya banyak nggak diterima, ini boleh masuk aja. Dan sampai sekarang pun gue di elemen gue nggak ngerti gue di fungsinya sebagai apa. Jadi sebagai pelengkap penderitaan ya gitu. Adit udah ada lu kan mas, ya kan? Didi udah ada mas Heru. Didi juga begitu. Dan gue ini sebagai abing. Ya itu tadi kan kita bicaranya adalah mati masuk surga. Jadi kita harus beramal dengan orang-orang susah. Gitu. Berarti gue. Gue kan nggak bilang dia orang susah. Kan dia nyebut sendiri ya. Iya. Gua dulu kan kampus sama dia. Oh iya. Waduh, ini jangan lu ceritain pak. Jangan lu ceritain pak, kacau lu. Jadi gua kampus sama dia cuma beda fakultas lah. Satu angkatan. Enggak, dia senior. Oh dia lebih tua ya, ya kelihatan. Angkatan sama ini ya, mereka ya. Terus gua ke kampusnya dia, diajakin makan gitu ya. Ketemu lah sama ceweknya dia yang dia bucinin lah. Ini dia pernah bucin loh. Dia pernah bucin. Jangan jadi tayangnya. Terus gue ngobrol lah di kantin itu. Lu temannya Angga dari mana gitu? Oh gua temennya ngebes segala macam. Perkataan dia bikin gua bikin gua akhirnya memutuskan kayak gua harus fokus kuliah dan gua coba kerja deh jalur lain gitu ya. Karena kan dulu ngeband gua sama dia. Jam minggu gua bukan pacaran, ngeband sama dia. Iya. Jadi malam minggu tuh masih ngeband sama dia. Main musik Iya. Bangsatnya ini orang. Kan gua drummer ya. Pernah mau manggung di HI. Begitu drummernya dia nggak bisa, gue ditelepon. Iya. Kadang-kadang balik lagi ya, ceweknya dia bilang, lu ngeband apa sih yang diharapin? Lu lihat doang nggak? Kuliah S1 harusnya kan 4 tahun. 4 tahun. Ini dia udah mau 7 tahun nggak kelar-kelar. Untuk posisi gue baru 3 tahun. Iya, masih lebih cepat ya. Iya, akhirnya Enggak, itu sisi negatif aja dicontoh ya kan. Don't try. akhirnya gue, ya udah deh, gue fokus kuliah gitu ya, gue mulai kerja segala macam. Terus ya sampai saat ini gue Berarti salah satu hidup lu terselamatkan oleh dia. Lu kasih contoh. oleh ceweknya, bukan sama dia. Iya, maksudnya lu bukan sama contoh buruk nih lu jangan sampai secara langsung gitu Tapi ya. seenggaknya dia jadi contohnya. Iya, kasih contoh yang berbeda orang biasanya nih contoh baik nih contoh dia. Tapi kalau lu beda kasus, ini parah banget ya. Ya, kalau ngomong kayak dia, Makanya nanti kalau anak lo
Kalau misalkan nakal, lu ajak dia. Iya. Nih lu contoh Om. Lu kalau nakal kayak Om itu ntar. Mas Heru, lu dari mana cerita unik lu apa? Oh banyak Soal cerita elemen. uniknya. Cuman gue nggak inget detailnya ya. Tapi kurang lebih sama karena memang di setiap momen yang dia Oh, cerita iya, tadi sama, pasti iya. ada gue juga. Itu cerita-cerita. Kalau Heru, banyak banget sih. bukan elemennya, Herunya. Oh, Heru. Ini Berarti cerita dari dari Mas Mas Heru sendiri ya? Iya, ini cerita uniknya Heru. Lu tahu? Jangan lu Ya maksudnya pas kita perjalanan lu keluarin kan itu kita perjalanan ke satu kota untuk manggung tapi di luar manggung itu sendiri kan kita ada banyak kegiatan gitu kan misalnya Ya. after manggung kita ngapain gitu terus sebelum manggung kita ngapa-ngapain itu juga banyak cerita lucu juga di situ Banyak kan. banget. Jadi kayak Heru nih, dia spesialis lupa. Itu Heru. Dia dulu bagian checklist sebelum ada dia nih. Congol kan bagian checklist sekarang. Dulu Heru. Checklist nih, barangnya elemen. Satu mobil box lengkap, jalan. Tasnya dia ketinggalan. Iya kan? Lu tahu bass drum kan gede. Di bandara nih, bass drum. Masuk mobil box semua. Jalan-jalan. Tiba-tiba siapa bilang, Mas, beduknya ketinggalan. Bass drum segede gitu ketinggalan sama Heru. Bayangin aja lu. Udah. Elemen manggung lagi di luar kota. Ada materi promo. Emang Iya, dalam rangka iya, promo iya. masalah jadi manajer jalan ikut pada Ya, saat itu. itu karena promo dia pengen ikut bawa banyak materi promo termasuk poster gitu Legend. sama dia Heru. titipin gue gitu Terus Heru ini ceritanya bukan dititipin, lu menawarkan diri. Jom, manajernya elemen nih. Udah materi promonya gue yang pegang deh. Ya udah. Nanti di sana lu kasih ke medianya ini ya lu ya. Iya Jo ya. Taruh dong di pesawat ya. Turun media promonya. tinggal di pesawat. Tinggal di pesawat. Kalau mau promo nggak ada media promonya. Jadi elemen mau ngapain promosi orang nggak ada itu nggak ada pesawat. Wah itu cerita uniknya Heru itu. Kalau ini bukan elemennya tapi ini krunya gila ini pelupannya luar biasa dia. Dia tuh bisa apa namanya bisa skip dalam sekian detik. Bisa skip dia. Lu bayangin dia Jackson. Bisa begitu lu Mas. Handphone taruh nih di drum. Dia kan bisa kalau Jackson drum itu taruh handphone. Terus Jackson handphonenya tinggal. Dia pernah gue umpetin handphonenya. Sampai bingung dia, sampai balik lagi ke venue ke segala macam. Terus handphonenya gue taruh aja di kamarnya dia gitu. Nah anjingnya dia nih, dia balas dendamnya gue di Malaysia. Dompet gue diumpetin sama dia. Gue di Malaysia nggak pegang dompet, nggak pegang uang. Pulang ke Jakarta baru dikasih sama dia. Kurang ajar gue bilang ya. Dompet gue diambil anjing gue bilang. Tapi emang dia spesialis pelupa. Kalau Heru itu luar biasanya di situ dia. Spesialis ya. Luar biasa. Sebelum kita closing, gue mau dong di teman-teman ini dibikin closing statement ya terkait karirnya dia atau apa yang sudah dia yakinin tuh dia memang harus terus jalanin. Ya Heru aja dulu. Kalau buat gue, ketika lu punya sesuatu, tujuan, cita-cita, lu kejar bukan cuma lu kejar, tapi ada baiknya lu perdalam. Jadi begitu. Karena lu suka musik, suka main musik, pengen jadi musisi. Ketika lu kepentok sama satu hal, misalnya katakanlah skill lu cuma segitu aja, lu nggak pede ini ya, lu bisa belokin ke yang lain, lu bisa jadi pencipta lagu, bisa jadi arranger, bisa jadi manajer band, banyak hal gitu. Tapi ketika lu bisa jadi musisi ya, jadi musisi sekalian yang ngetop ya, lu upgrade skill terus, jadi benar-benar lu dalemin gitu. Jadi ketika lu tampil, lu setidaknya punya standar yang sama musisi yang udah ngetop duluan, atau lu bahkan lebih bagus banget buat karir lu. Jadi jangan apa ya, jangan nanggung lah. Itu aja sih. Cowok ditanya juga gak, Dit? Gak usah. Lu Udah, udah. kan arahnya begini. Kan tadi lu ingat Oh iya. ceweknya bilang apa? Contoh apa? Oh iya. Statement lo gak berlaku. Kalau gue sih gini. Sekarang gue tanya sama lu. Semua orang Enggak situ Mas. ya. Bukan manusia. Lu nggak boleh tanya ya? Enggak boleh. Kan pada intinya semua orang terpatok dengan kata sukses. Biasa sukses ya. Sukses. Jadi dipotong ya, jadi beda artinya. Jadi, tapi sementara orang patokannya sukses itu adalah materinya berlimpah. Mobil mewah. rumah gede. Kalau menurut gua bukan. Kalau menurut gua, lu bisa sukses kalau lu udah bisa ngelawan rasa malas lu. Lu mau ngapain aja deh, lu mau rajin ibadah. Kalau lu nggak malas lu nggak dilawan, lu nggak akan pernah bisa tuh ngejalanin.
Lu mau ngapain lagi? Lu mau kerja apapun. Kalau lu nggak pernah bisa lawan rasa malas lu, nggak pernah sukses. Jadi kalau lu mau sukses, ya lu harus bisa lawan rasa malas lu. Jadi semua pekerjaan ataupun apapun yang lu pengen, kalau lu udah bisa lawan rasa malas lu, pasti insya Allah jadi. Karena menurut gue, hidup itu cuma dua. Hidup itu ada doa, ada ikhtiar. Ikhtiar itu adalah merealisasikan doa-doa lu. Nah, doa adalah memperlancar ikhtiar lu. Kalau lu dua-duanya ini lu jalanin, ya sekarang tinggal gimana lu. Lu mau jadi presiden, dikasih nih jalannya. Tapi lu nggak kuat dengan prosesnya. Ya lu jangan ngeluh dengan Tuhan bahwa lu nggak dikasih. Karena lu sendiri nggak kuat dengan prosesnya. Karena sesuatu yang bisa lu dapet. Jadi istilah gampangnya adalah kalau lu Udah sih. kalau lu mau dapet sesuatu yang besar, ya lu harus punya kesabaran yang besar dan lu harus punya semangat yang besar. Itu aja sih kalau gue. Luar biasa. Oke. Pertanyaan kedua, kira-kira nanti lu mau nyoblosin orang-orang Dari gua. Wah, itu jangan. Oke. Akhirnya kita di penghujung obrolan. Thank you buat Siap juga terima kasih. Senior Thank you banget. yang udah nemenin gua ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Buat gua terakhir closing statementnya, penting gak penting ini obrolan, tolong di share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye.